Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Raja Zomi Caniago, masih dalam video pembelajaran PJOK. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang materi pembelajaran pencak silat. Selamat menyaksikan. Sejarah pencak silat. Berdirinya Gapensi, Gabungan Pencak Silat Seluruh Indonesia, pada tahun 1947 di Yogyakarta. Persatuan Olahraga Republik Indonesia, atau sekarang disebut PONI, membuat sebuah gagasan konferensi pencak silat. Tokoh-tokoh dari berbagai perguruan dan aliran silat berkumpul di Surakarta pada 18 Mei 1948. Mereka kemudian sepakat membentuk Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Dengan didirikan ikatan ini, diharapkan pencak silat dapat dikembangkan dan dilestarikan hingga seluruh Nusantara sebagai suatu ekspresi kebudayaan nasional. Program awal dari IPSSI ini adalah mempersatukan aliran-aliran pencak silat Indonesia dan juga ingin memasukkan pencak silat di sekolah-sekolah. Pencak silat pun akhirnya diperkenalkan di Pekan Olahraga Nasional atau PON 1948 di Solo. Saat itu dipertunjukkan 1000 pesilat anak-anak dalam demonstrasi senam pencak pada pembukaan PON. Pencak silat pun menjadi pengisi rutin di setiap PON, meski sebagai pengisi acara untuk hiburan. Baru pada PON ke-8, pencak silat akhirnya dipertandingkan di PON hingga sekarang. Pada tahun 1950, IPSSI berganti nama menjadi IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Pada tahun 1973, secara resmi pencak silat dipertandingkan di PON ke-8 di Jakarta. Pada saat itu, sebanyak 15 daerah mengirimkan masing-masing 106 atlet putra dan 22 atlet putri untuk cabang pencak silat. Pengertian. Kata silat sendiri merupakan istilah yang terkenal secara luas di kawasan Asia Tenggara untuk menyebut seni bela diri ini. Meski demikian, masing-masing negara juga mempunyai sebutan sendiri sesuai dengan bahasa lokal mereka, seperti gayong dan cekak dari Malaysia dan Singapura, bersilat dari Thailand, dan pasilat dari Filipina. Pencak silat berasal dari dua kata, yakni pencak dan silat. Pengertian pencak ialah gerak dasar bela diri dan terikat dengan peraturan. Sedangkan silat berarti gerak bela diri sempurna yang bersumber dari kerohanian. Pengurus besar IPSI menyebutkan pengertian pencak silat sebagai: pencak silat ialah hasil budaya manusia di Indonesia untuk membela, lalu mempertahankan eksistensi serta integritasnya untuk lingkungan hidup sekitarnya guna mencapai keselarasan hidup dalam meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, berdasarkan KBBI, menyebutkan bahwa pengertian pencak silat yaitu sebagai permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan keahlian menangkis, menyerang, serta membela diri menggunakan ataupun tanpa senjata. Teknik dasar pencak silat: kuda-kuda, sikap pasang, arah, pola langkah, pukulan, tendangan, tangkisan, guntingan, dan kuncian. Kuda-kuda. Kuda-kuda tengah. Kuda-kuda ini dilakukan dengan membuka dan menekuk kedua lutut dengan tumpuan berat badan berada di tengah. Selanjutnya, kuda-kuda depan dibentuk dengan posisi kaki bagian depan ditekuk dengan telapak kaki lurus mengarah ke depan dan kaki yang belakang lurus. Kuda-kuda ini menumpukan berat badan di depan kaki. Kuda-kuda belakang. Ada dua versi untuk kuda-kuda jenis ini. Yang pertama yakni posisi sama dengan kuda-kuda depan. Hanya saja, kaki yang ditekukan dan tumpuan dipindahkan ke kaki belakang. Jenis yang kedua adalah menaruh berat badan pada kaki belakang dengan tumit tumpuan tegak dengan panggul. Badan cenderung condong ke depan dan kaki depan jinjit dengan menapakkan tumit atau ujung kaki.
Kuda-kuda samping. Sama halnya dengan kuda-kuda depan, kuda-kuda ini dilakukan dengan menekukkan satu kaki dan kaki yang lain lurus mengarah ke samping. Tumpuan berat badan diletakkan di kaki yang ditekuk dan bahu segaris atau sejajar dengan kaki. Kuda-kuda silang depan. Kuda-kuda silang depan dibentuk dengan menginjakkan satu kaki ke depan atau ke belakang kaki yang lain. Berat badan ditumpukan pada satu kaki yang lain dengan sentuhan dengan ibu atau ujung jari kaki. Kuda-kuda silang belakang. Kuda-kuda silang belakang yakni kuda-kuda dengan salah satu kaki berada di belakang dengan keadaan menyilang dan kaki ditumpukan ke belakang. Badan tetap lurus agar tidak jatuh saat melakukan gerakan tersebut. Selanjutnya, sikap pasang. Sikap pasang merupakan sebuah posisi yang biasanya dikombinasikan dengan kuda-kuda, dan posisi ini bersifat fleksibel. Di saat seorang pesilat bergerak ketika bertarung, sikap dan gerakannya akan selalu berubah seiring dengan perubahan posisi lawan. Setelah menangkap sebuah titik celah pertahanan lawan, selanjutnya pesilat akan mencoba menyerang dengan serangan cepat, tepat, dan tentunya terukur. Namun secara umum ada 4 sikap pasang yang sudah dikenal secara luas, antara lain: pasang 1. Sikap pasang dengan posisi badan tegak dan kedua tangan di samping dalam keadaan siap silat dan kedua kaki dibuka selebar bahu. Pasang 2. Sikap pasang dengan badan tetap posisi tegak, kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan mengepal dan sejajar dengan pinggang. Pasang 3. Sikap pasang dengan badan posisi tegak lurus, kaki dibuka selebar bahu, tangan diangkat sejajar mata, dan posisi menyilang dengan tangan terbuka. Pasang 4. Sikap pasang dengan kaki dibuka selebar bahu, tangan diangkat sejajar mata, dengan posisi menyilang dan kaki dan tangan mengepal. Arah. Dalam dunia persilatan, dikenal dengan 8 penjuru arah mata angin. Dan cara melatihnya adalah dengan menggeser kuda-kuda dan sikap pasang sesuai gambar mata angin yang ada. Selanjutnya, pola langkah. Pola langkah dalam pencaksilat. Pertama, pola langkah lurus, pola langkah zigzag, pola langkah segitiga, pola langkah segi 4, pola langkah U, dan pola langkah S. Pukulan. Pukulan dalam pencaksilat. Pukulan lurus. Sebuah pukulan yang dilakukan dengan fokus ke arah depan. Sasarannya ialah dada lawan. Pukulan tegak. Seperti halnya pukulan lurus, jenis pukulan ini mempunyai sasaran yaitu bahu. Biasanya pukulan ini dilakukan ketika pesilat saling berhadapan dalam kondisi bahu lawan yang terbuka. Pukulan bandul. Jika memakai bahasa modern, pukulan ini dikenal dengan uppercut, yakni suatu mengayunkan tangan ke arah ulu hati lawan, dan tangan yang lain menutup celah serangan lawan di dada kita. Pukulan melingkar. Mungkin pukulan jenis ini jarang digunakan pada bela diri pada umumnya. Seperti halnya pukulan bandul, hanya saja gerakan pukulan melingkar lebih melebar dengan target sasaran pinggang lawan. Tendangan. Tendangan A. Tendangan lurus ke depan dengan menggunakan cocor kaki yang mengarah ke ulu hati lawan. Tendangan C atau sabit. Tendangan dari samping dengan menggunakan cocor atau punggung kaki yang mengarah ke tulang rusuk lawan. Tendangan T. Tendangan samping dengan menggunakan pedang kaki atau telapak kaki atau tumit yang mengarah ke tulang rusuk atau dada lawan. Jika dilihat, tendangan ini sepintas membentuk huruf T. Tendangan melingkar, tendangan yang dilakukan dengan memutar kaki dengan hentakan yang memakai tumit. Sasaran tendangan ini biasanya dada dan punggung lawan, tergantung dengan kondisi yang ada. Tangkisan. Tangkisan dalam. Tangkisan yang dilakukan dengan menggerakkan tangan dari luar ke arah dalam, sejajar dengan bahu. Tangkisan luar.
Kebalikan dengan tangkisan dalam, tangkisan ini membuang tendangan atau pukulan lawan ke arah kiri maupun kanan. Tangkisan atas. Tangkisan yang dilakukan untuk melindungi kepala dari serangan lawan. Tangkisan bawah. Tangkisan ini berfungsi untuk melindungi maluan, dilakukan dengan menyilangkan tangan seperti huruf X dengan jari terbuka namun rapat dan mengayunkannya dari atas ke bawah. Guntingan. Teknik ini dilakukan dengan cara tendangan dan jepitan seperti menggunting bagian tubuh lawan yang bertujuan untuk menjatuhkan sekaligus menguncinya. Ada 3 jenis teknik guntingan, yaitu guntingan bawah dengan sasaran kaki, guntingan tengah dengan sasaran dada, dan guntingan atas dengan sasaran leher. Kuncian. Teknik dasar pencaksilat yang terakhir adalah kuncian. Kuncian merupakan suatu teknik untuk melumpuhkan agar tidak dapat melanjutkan pergerakannya. Teknik ini menyasar bagian vital tubuh seperti leher, pergelangan tangan, lengan, dagu, selangkangan kaki, dan bahu musuh. Sekian video pembelajaran PJOK kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment.